Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Satu kita selesai. Untuk memulai ibadah kita mau angkat lagu pujian, kita mau nyatakan, kita mau naikkan syukur kita.
bersama-sama menyatakan bahwa Engkau sungguh baik. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kami berterima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan syukur kita kehadirat Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Wahyu yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Sebab tak pernah kita satukan hati kita. Besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Kami ingin mulai ibadah kami. Biar Roh-Mu yang pimpin setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah kami ini. Semuanya Engkau yang kuasai Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulai doakan ibadah kami ini dan kami sampaikan doa kami ini ke tangan-Mu saja. Amin. Saudara-saudara kami persilakan untuk duduk kembali. Ada juga kita saudara-saudaraku. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, segala puji syukur.
Masih bersuka cita saudaraku. Buat saudara-saudara yang masih duduk, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian untuk Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami, Dia mati untuk kita semua. Kita mau menjadi lebih tumbuh lagi.
melanjutkan ibadah kita mau mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh saudara-saudara kita. Jadi sebelum kami memuji Tuhan pada pagi hari ini, perkenankan kami dari Tanah Jawa, dari Pusat Kelugur, Ujung Gondang, kami 12 kasus. Selama seminggu, mungkin 2 minggu, kami tidak terima ditangkap polisi. Segala usaha kami buat, karena kami di kampung kami sering kehilangan sepeda motor. Kebetulan ketangkap tangan, kami tangkap dan lari ke bawah pohon singkong. Dapat di situ dia sembunyi, kami tangkap, kami pukul sekedarnya, terus kami telepon polisi, telepon Pangulu, kepala desa. Terus masa berdatangan sampai kurang lebih sekitar 300-an, kami tidak bisa melerai lagi, dan polisi datang terlambat sekitar 1,5 jam, masih hidup. Kami suruh dibawa ke rumah sakit. Akhirnya si korban meninggal di rumah sakit sudah 2 hari. Kami dipanggil dari kampung, kami datang sendiri ke kantor polisi. Siapa yang menangkap? Kami 12 orang. Ada teman kami yang ada di sini. Kami tidak terima seminggu 2 minggu, kami tidak terima. Kami hanya memukul sekedarnya, menangkap, menyerahkan ke polisi, masa yang memukuli. Tapi sesudah saya merenung di polsek, saya berdoa, tidak diterima Tuhan. Teringat saya satu ayat, 2 orang benar, besar khasiatnya. Berarti saya merenung malam-malam, jam 4 pagi, jam 5 saya kebaktian. Saya merenung, berarti saya tidak orang benar. Jadi baru itu saya kasih tahu teman-teman, mungkin bukan karena ini kita masuk penjara, kesalahan kita yang dulu-dulu, mungkin hari inilah kita ditegur Tuhan. Itulah prinsip kami. Akhirnya kami bisa menerima dengan sukacita. Terus kami bernyanyi untuk Tuhan di polsek. Kami belajar kur, berdoa. Dan kur kami ini kami pelajari di polsek Tanah Jawa. Sesudah itu saya berdoa, saya teringat akan Tuhan, saya baca firman-Nya, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saya berpikir, memang kami tidak benar. Tuhan karena kasih karunia Tuhan, kami dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Saya dapat jawabannya dari Tuhan. Karena kasih Dialah, makanya kami dibenarkan. Sekalipun kami salah ditangkap polisi, kami dibenarkan dan kami bisa menerima kami sampai di sini. Terus saya sama teman-teman, kebetulan saya dulu penginjil, 2 tahun saya menginjil di Lampung. Saya ingatkan teman-teman, mungkin inilah dosa kita yang dulu-dulu. Sekarang kita diingatkan Tuhan. Asal kita mau bertobat, mengakui kesalahan kita akan dibenarkan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara semua yang ada di sini. Tetapi saya berdoa, kuncinya hanya satu. Berjanji kepada diri sendiri, tidak mengulangi kejahatannya lagi, apalagi kejahatan yang sama. Kiranya Tuhan Yesus membantu kita, biar kita keluar nanti dari sini, kuat dan dikuatkan Tuhan, dan tidak melakukan kejahatan lagi. Jadi inilah puji-pujian sekedarnya dari kami, dari Tanah Jawa. Kami di Dolo semua, kiranya Tuhan memberkati puji-pujian kami. Amin.
Jadi begitulah persembahan yang kami berikan kiranya buat Yesus memberkati. Demikianlah persembahan lagu pujian yang telah dipersembahkan saudara-saudara kita, di mana lagu itu yang menceritakan pemazmur yang selalu menantikan lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, kita mau angkat lagu pujian Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan.
Kita mau lagu pujian ini lebih sungguh lagi kehadiran Tuhan. Kita mau nyatakan tak terbatas buat kamu Tuhan. Kami persilakan kepada Tim JKI. Bapak, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu. Terima kasih, pimpin kami, berkati kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami akan dengar yang Kau taburkan, biar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Pagi saudara-saudaraku, senang bisa ketemu lagi. Jelas ya suara saya ya? Sip. Saudara-saudaraku, tadi ada sukacita besar rasanya ketika saya melihat ada tim kur tadi ya, menaikkan pujian, terus udah gitu, dia menceritakan bagaimana mereka bisa tiba di lapas pembinaan ini. Saya percaya tiap pribadi yang tadi ada di kelompok kur tadi itu adalah pribadi-pribadi yang mau belajar. Amin. Dan saya juga percaya kalau tiap pribadi yang ada di pembinaan Lapatar ini adalah pribadi-pribadi yang mau belajar. Karena proses kita saudara-saudara di sana itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk kita sama-sama boleh belajar, boleh melaluinya, boleh diproses di dalam sana. Pribadi lepas pribadi mungkin selama ini kan nggak kenal, tapi Tuhan izinkan untuk bisa ada di satu daerah, satu wilayah, satu tempat, bahkan satu tembok, tapi boleh sama-sama belajar dan sama-sama diproses. Saya percaya pagi ini pun penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan tiap pribadi kita. Bukan saja bapak-bapak, tapi saya percaya setiap pribadi yang ada di ruangan ini, kita sama-sama yakin kalau Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ada amin?
Amin. Ya, karena kita percaya dan kita merasakan bagaimana Tuhan baik, boleh saat ini saya undang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri. Terus kita sama-sama katakan, Tuhan baik dan roh Tuhan ada di tempat ini. Sama-sama kita katakan 2 kali, lalu kita beri tos kepada 3 orang minimal. Ya, kita sama-sama katakan Tuhan baik, roh Tuhan ada di tempat ini. 1, 2, 3. Tuhan baik, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan baik dan roh Tuhan ada di tempat ini. Beri tos 3 orang. Ya. Di nama Tuhan. Yes. Silakan duduk. Pagi ini saya mau tanya sama bapak-bapak yang ada di ruangan ini, di tempat ini. Ada nggak sih bapak-bapak yang hobi berkebun? Kalau ada, angkat tangan. Suka nanem-nanem gitu loh, Pak. Ya, banyak ya. Banyak banget. Yang saya pernah lihat, kalau mertua saya kan memang suka nanam-nanam, ada pohon, ada tanaman baru apa, dia coba beli bibitnya, terus dia buat pot, terus gali. Nah, yang saya tanya itu waktu itu, kenapa tanahnya mesti diaduk-aduk gitu sih, Pak? Aku bilang gitu. Terus kata mertuaku, supaya subur, supaya istilahnya tanahnya digemburkan dulu gitu. Jadi baru benih itu ditabur. Nah, saya juga percaya kalau pagi ini kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama sudah berdoa, tadi pemimpin ibadah sudah mulai berdoa, memulai dengan doa, dan kita juga sudah berdoa untuk menerima kebenaran firman. Saya percaya tanah hati kita saat ini adalah tanah hati yang subur. Amin. Tiap pribadi kita siap untuk menerima benih firman yang Tuhan mau tabur bagi setiap kita. Ya, mari saya mengajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan bagi kita semua. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya. Di sini dikatakan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya. Kita semua adalah orang berdosa. Sebelum kita pribadi lepas pribadi menerima kebenaran, yaitu firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan kita belum mengerti apa-apapun, ketika kita baru lahir pun kita sudah membawa benih dosa. Ya, yang kita bawa dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Namun setelah kita mengerti kebenaran, terus kita menerima anugerah keselamatan, maka hidup kita adalah hidup yang sama dengan Kristus. Ada amin? Yes. Ya, dan kita semua berdosa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Terus dalam bacaan firman Tuhan tadi Kolose 3 ayat 1 ini dikatakan, carilah perkara yang di atas. Apa sih yang dimaksud dengan perkara di atas? Ada yang ngerti apa itu perkara di atas? Kalau saya bayangkan di atas itu artinya di tempat yang tinggi, ya.
di tempat yang tinggi, di sesuatu yang berdaulat, sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang besar. Jadi di tempat yang tinggi, sesuatu yang terhormat, gitu. Adanya di tempat yang tinggi. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi. Artinya yang dikatakan perkara di atas itu adalah Tuhan kita, Allah kita yang duduk dan bertahta. Jadi itu yang dikatakan perkara di atas, yaitu tentang Allah, tentang Tuhan, tentang Kristus. Nah, segala sesuatu yang berbicara tentang Tuhan, segala sesuatu yang berbicara tentang Allah. Ya. Dasarnya bagi orang percaya, bagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, ya, tidak lagi menjalani hidup seperti cara kehidupan yang lama, karena kita yang lama adalah manusia berdosa. Pada awalnya kita adalah berdosa, waktu lahir pun kita berdosa. Namun setelah kita menerima keselamatan, kita sudah bertobat dan sudah hidup baru, bukan lagi manusia yang lama, bukan lagi diri kita yang seperti yang baru lahir, yang belum tahu kebenaran, yang belum menerima keselamatan. Tapi ketika kita sudah menerima keselamatan, kita adalah pribadi yang baru. Kita adalah manusia yang baru. Dan kehidupan kita pun seharusnya, kehidupan yang lama bukan lagi di dalam kita, tapi kehidupan yang baru, sesuatu yang baru yang ada di dalam kita, karena kita sudah menerima keselamatan. Artinya orang percaya harus lebih mencari yang tepatnya itu lebih mencari penetapan hati gitu loh, keyakinan. Kalau saya ini sudah menerima keselamatan loh. Saya ini bukan saya yang lama loh. Junkian ini bukan Junkian yang lama loh, Junkian yang baru gitu. Bapak-bapak juga sama semua, saudara-saudaraku sama. Kita bukan manusia yang belum mengenal kebenaran, kita bukan manusia yang belum menerima anugerah keselamatan, tapi kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu. Ada amin? Yes. Perkara yang di atas dikatakan di sini adalah tempat di mana Yesus berada. Perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang menunjukkan atau mengarah kepada surga, yaitu kemuliaan Allah di mana Dia bertahta. Ya, orang percaya harusnya mengejar kemuliaan itu, mengejar surga itu, mengejar Tuhan itu, gitu loh. Bukan lagi mengejar apa yang menjadi keinginan kita, bukan mengejar apa yang menjadi pikiran kita, kemauan kita, atau apa yang diinginkan hati kita. Fokusnya bukan itu lagi sebenarnya. Tapi saya mau tanya sekarang, dalam lapas pembinaan ini, kadang-kadang tiap pribadi dengan pribadi sering terjadi gesekan. Nggak usah di dalam lapas, di dalam kehidupan kita hari-hari pun sama. Di dalam keluarga lah, suami dengan istri, walaupun istilahnya sama-sama setiap hari suami pergi kerja, istri di rumah, atau sebaliknya. Tapi dalam aktivitas sehari-hari pasti ada slacknya gitu loh. Bukan cuma dengan orang lain, dengan keluarga pun sering begitu. Nah, disitulah pembentukan kita itu di situ. Apakah kita masih kita yang lama, yang kalau mendapat gesekan, terus respon kita seperti apa? Saya percaya yang di dalam ruangan ini kita semua diproses sejak awal saya bilang. Kita semua di dalam ruangan ini diproses. Tapi justru proses ini harusnya membuat kita pribadi lepas pribadi semakin mengerti siapa kita. Kita bukan lagi manusia yang lama, tapi kita adalah manusia yang baru. Yang belajar, dan belajar. Tapi pembelajaran itu jangan cuma di satu titik. Tapi ketika titik ini selesai, maka kita harus pindah kepada titik yang lain. Semakin up, dan up. Jadi ada sesuatu yang mau kita capai, yaitu apa? Hidup yang benar. Manusia yang baru. Kita melepaskan sedikit-sedikit apa yang menjadi ego kita. Kita melepaskan apa yang menjadi karakter kita jauh sebelum kita menerima kebenaran.
Jadi proses itu, proses demi proses, saya percaya kalau kita tekun di dalamnya, kita pasti bisa mencapai itu. Perlu ketetapan hati seperti tadi saya katakan. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, gesekan dengan orang-orang sekitar, itu harusnya berbicara tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan? Kalau saya menghadapi ini, Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan, saya harus berbuat apa? Jadi pola pikir kita udah kepada Tuhan, semuanya Tuhan. Kalau Tuhan jadi saya, kira-kira Tuhan meresponnya seperti apa? Itu loh. Hal seperti itu kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Kadang kita nggak ngerti. Kadang kalau kita menghadapi gesekan, menghadapi masalah yang ada, yang keluar itu kitanya dulu, egonya dulu. Wah, ini gua nih, gua nggak terima dia macam-macam di belakang gua. Kalau dia berani ngomong, dia ngomong di depan gua. Kan istilahnya begitu. Tapi ketika kita sudah mengenal kebenaran dan kita tahu siapa diri kita, bahwa diri kita adalah pribadi yang berbeda, pribadi yang baru, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita nggak akan merespon seperti itu lagi. Tapi berjalannya waktu kita akan sedikit demi sedikit mengikis manusia lama kita, mengikis karakter kita yang lama. Tapi yang ada datang karakter-karakter baru, yaitu karakter-karakter apa? Karakter Tuhan. Tuhan itu seperti itu. Dasar bagi kita sebagai orang percaya adalah menerima keselamatan, kan? Ya. Dan artinya ketika kita di dalam perkara-perkara apapun, di dalam masalah apapun, tempat kita cuma satu yang kita tuju, yaitu Tuhan kita, Kristus. Perkara yang di atas, perkara yang mendatangkan kemuliaan surga, perkara yang mengejar kemuliaan Tuhan, itu yang harusnya jadi karakter kita saat ini. Dan hal ini berarti bahwa orang percaya harus mengabaikan hal-hal dunia. Bukan. Kita tetap ada di dalam dunia. Kita ada di bawah, di bumi. Allah kita itu di atas. Nah, bukan berarti kita cuma memikirkan perkara di atas lalu mengabaikan yang ada di bumi. Mengabaikan apa yang ada dalam dunia. Mengabaikan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi kita punya tugas. Tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Tapi fokusnya kita saja yang berbeda. Bukan lagi berfokus pada keadaan yang ada di sekeliling kita, tapi berfokus kepada yang di atas, yaitu Kristus. Ada dalam pekerjaan juga sama, di dalam keluarga, bahkan di dalam bapak-bapak beraktivitas hari-hari di sana. Saya percaya proses itu akan membentuk kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berubah, semakin hari karakter Kristus semakin melekat kepada kita. Orang percaya harus memperhatikan perkara-perkara yang rohani. Ya, karena bapak-bapak yang di dalam ruangan ini adalah pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan loh. Enggak sembarangan Tuhan memilih bapak-bapak menjadi pribadi yang Tuhan selamatkan. Pribadi yang punya apa? Sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan, ditempatkan di tempat seperti itu. Jangan menghabiskan waktu kita untuk mencari apa yang dibilang dunia. Jangan mencari apa yang mengenyangkan atau memuaskan daging kita. Pakai lebih banyak waktu kita saat-saat ini untuk membuat perkara hidup kita itu lebih fokus kepada Dia. Ya, dengan demikian kehidupan kita akan mencerminkan kemuliaan Allah yang sudah kita terima. Jadi apa yang keselamatan yang sudah kita terima, apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kita kerjakan, kita terima. Buktinya apa? Buktinya karakter kita semakin berubah, sehari demi sehari semakin berubah. Ada amin? Amin. Ya. Contohnya seperti saya bagikan pagi ini, ada dua orang sahabat, ya. Yang seorang bernama Anto, yang seorang bernama Teguh. Nah, Anto dan Teguh ini sahabatan dan bekerja di perusahaan yang sama. Anto bekerja di lantai dasar, sedangkan Teguh bekerja di lantai 10.
Jadi tiap hari mereka berangkat bareng kerja, pulang juga kadang-kadang bareng. Nah, ada satu hari jalanan memang macet banget. Ya, ketika jam-jam pulang kerja, jalanan macet banget. Terus Teguh yang bekerja di lantai atas, dia turun. Dia ajak Anto untuk pulang. Tok, balik yuk. Nah, si Anto cuma menengok keluar, terus dia lihat jalanan macet banget. Ah, gila lu. Ajak gua pulang sekarang, mau jam berapa sampai rumah? Macet begini, mendingan juga kita di sini nongkrong dulu, nanti baru pulang. Tapi Teguh yang ada di lantai 10 turun itu, dia sudah melihat dari atas. Dia bilang sama Anto, Tok, ini jalanan nggak macet. Jalanan macet hanya beberapa meter ke depan, gitu, nggak jauh. Nah, si Anto merasa nggak percaya karena dia melihat di depan itu macet banget. Tapi Teguh yang melihat dari lantai atas, dia tahu kalau itu macetnya cuma jarak beberapa meter ke depan aja, lepas itu lowong. Gitu. Nah, dari sini saya melihat ada satu hal bagaimana kita melihat keadaan kita saat ini. Kita melihatnya hanya mungkin sekitar kita aja yang ada di hadapan kita. Tapi Tuhan kita yang ada di atas, cara pandangnya lebih jauh daripada kita. Pandangannya jangkauan untuk memandangnya lebih luas dan lebih jauh. Nah, kalau kita mengerti itu, kalau Allah kita yang di atas mengerti, bahkan tahu apa yang ada di depan dan jauh itu, masa sih kita nggak mau percaya? Masa sih kita nggak mau tanya dia apa-apa? Tuhan, kalau aku berjalan begini, kira-kira bagaimana Tuhan di depannya? Tuhan, kalau aku punya rencana begini, kira-kira di depan itu seperti apa? Mustahil Allah kita tidak mengerti. Mustahil Allah tidak tahu. Sebab Allah lebih tahu dari apa. Bahkan kita aja kadang tidak mengerti diri kita itu seperti apa. Tapi Allah tahu sampai kedalaman hati kita. Kadang kita nggak ngerti kan, kita maunya apa. Kadang berpikir begini, aku mau lakukan A. Nanti tiba-tiba orang ada ngomong B, aku mau ikut B mungkin lebih sukses, lebih berhasil, mungkin lebih bisa tuh, lebih jalan gitu. Tapi kadangkala kita ngikutin apa yang menjadi keinginan kita aja. Jadi semuanya fokusnya diri kita, maunya kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Tapi pernah nggak kita bawa perencanaan kita, bawa pikiran kita, bawa hidup kita bilang, Tuhan, kalau aku bawa ini kira-kira Tuhan gimana ya Tuhan? Kalau aku punya rencana ini, kira-kira Tuhan baik nggak ya buat aku ke depan? Tanya, segala sesuatu tanya sama Tuhan. Biar Tuhan yang memberi pengertian, memberikan hikmat kepada kita untuk kita melakukan dan mengerjakannya seperti apa. Sebab Tuhan itu Maha tahu kok, Dia yang paling mengerti. Lah kalau kita sudah menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan, hati kita dengan Tuhan, terus apa lagi? Ada satu pujian, ya, bagaimana Daud merindukan Tuhan, bagaimana dia merindukan Tuhan, bagaimana dia mau setiap waktu menikmati bait Tuhan. Ada yang bisa lagunya? Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Lagu lama, tapi Mazmur Daud ini bagaimana kerinduannya Daud kepada Tuhannya, dia tuliskan bagaimana dia mau menikmati hadirat Tuhan, bagaimana dia mau menikmati kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita masing-masing
Saya percaya saat ini kita masing-masing punya kerinduan. Masing-masing kita punya pergumulan. Masing-masing kita punya keinginan, punya kemauan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Masa sih Tuhan nggak mengerti? Masa sih Tuhan nggak peduli? Masa sih Tuhan akan tinggal diam aja kalau melihat kita berseru-seru kepada Dia? Hati Tuhan itu bagaimana ya? Hati Tuhan itu maunya apa ya? Hati Tuhan itu maunya melihat aku seperti apa ya? Cari. Pasti dapat. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Ingat, saya seringkali kalau sharing dengan teman atau siapapun, saya sering katakan, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tapi ketika kesempatan itu datang 2 kali, ambil. Sekali datang, ambil. Tapi kalau masih ada kemurahan Tuhan beri kita kesempatan lagi, ambil. Sebab kesempatan itu bisa hilang. Bisa expired kalau kesempatan demi kesempatan kita lewatkan. Jadi waktu-waktu ini di mana Tuhan izinkan Bapak-bapak, saudara-saudaraku semua, Tuhan izinkan ada di tempat ini, ada satu maksud Tuhan, yaitu apa? Tuhan lagi mau mengubah nih hati kita. Tuhan lagi mau bicara langsung sama kita. Mungkin aja kalau Anda kan di luar, Bapak-bapak belum tentu punya waktu untuk ibadah. Belum tentu juga punya waktu untuk bawa hidup lebih mengenal Tuhan. Belum tentu juga punya waktu untuk bersekutu sama Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan. Belum tentu juga seminggu sekali datang ibadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memuji Tuhan. Jadi mari kita berpikir, mari kita melihat bagaimana Tuhan berpikir, bagaimana Tuhan merancangkan hidup kita, bagaimana Tuhan mau membawa kita semakin hari semakin mendekat kepada Dia. Jadi Mazmur Daud membawa saya satu pengertian, kalau Tuhan itu ternyata ya hatinya lembut ya. Kalau kita memiliki hati yang lembut, hati yang mau belajar, hati yang tunduk, hati yang taat, oh, saya percaya Tuhan kita nggak akan tahan. Apalagi kita datang berseru-seru di bawah kakinya, Tuhan nggak akan tahan. Bawa, saat-saat ini bawa, sayang dilewatkan kesempatan-kesempatan ini. Untuk bagaimana mengerti hatinya Tuhan. Untuk bagaimana mengetahui pikiran-pikirannya Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kita hidup, bagaimana Tuhan mau kita berjalan, bagaimana Tuhan mau kita memiliki pola pikir dan hati seperti Dia. Jadi cari semuanya. Jadi kita berjalan itu ya selaras sama Tuhan berjalan. Rasul Paulus menasihati kita ya agar kita memperbaharui cara berpikir kita. Ya, kita juga suruh meninggalkan cara berpikir seperti anak-anak yang bayi. Kita harus lebih dewasa lagi. Secara kerohanian dan pengertian kita akan Tuhan. Kita juga harus berubah, memiliki cara berpikir seperti Allah berpikir. Seperti tadi saya katakan. Mari kita cari pikiran Tuhan seperti apa. Ya biarlah pikiran-pikiran Tuhan itu yang ada dalam kita. Jadi kita berpikir enggak melenceng. Pemikiran kita enggak jauh dari pikirannya Tuhan. Tapi percaya, ketika pikiran kita, hati kita sudah selaras sama Tuhan, keputusan apapun yang kita ambil itu adalah benar. Karena Tuhan yang memimpin kita. Memikirkan perkara-perkara di atas, bukan lagi perkara-perkara dunia, perkara-perkara kedagingan, perkara yang memuaskan hati kita. Tapi sekarang kita berpikir bagaimana aku hidup memuaskan hati Tuhan. Karena anugerah yang Tuhan kasih. Kita berpikir tentang perkara yang benar, mulia, segala yang adil, segala yang suci, segala yang manis. Jadi artinya semua yang kebajikan, kemuliaan. Itu yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan, itu yang kita hidupi. Buang perkara-perkara yang bukan berasal dari Allah.
Hidup kita yang lama, hidup kita yang lama, hidup bapak-bapak sekalian yang lama, hidup saya yang lama. Tuhan proses sampai di satu titik. Mungkin bapak-bapak saat ini Tuhan kasih lihat bagaimana proses ketika bapak-bapak harus masuk ke lapas pembinaan. Itu sebenarnya satu titik di mana Tuhan bilang stop. Kamu nggak bisa kemana-mana. Disinilah saatnya kamu untuk diam. Disinilah saatnya kamu untuk mencari aku, mendengarkan aku, dan mencari pikiran-pikiranku dan hatiku. Tuhan baik. Dalam segala hal Tuhan baik. Dalam segala hal, kalau kita mau melihat dari cara pikirnya Tuhan, bagaimana pandangan Tuhan, bagaimana hatinya Tuhan, Tuhan selalu punya niat baik untuk kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi persoalan. Tiap pribadi lepas pribadi, saya percaya. Tapi bila kita memiliki cara berpikir seperti Tuhan, kita bisa melihat persoalan dari sudut pandang Tuhan. Dalam bersekutu kita kepada Tuhan, sudut pandang Tuhan bagaimana, firman Tuhan bisa membantu kita melihat persoalan. Bahkan sekaligus Tuhan menyediakan jalan keluar dalam persoalan kita itu, di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Menghadapi persoalan mudah nggak sih? Enggak lah, nggak ada yang mudah. Hidup kita aja nggak mudah. Orang kita mau makan, mau minum aja kita mencari. Kita harus kerja, kita harus respon. Kalau mau makan, ya kita harus ambil. Kita harus nyuap. Itu juga bekerja. Ada tindakan, ada respon. Ya, dalam persoalan kita ya, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengerti bagaimana hatinya Tuhan, yang ada itu apa? Tuhan memberikan kepada kita apa? Damai sejahtera, ada sukacita yang melampaui segala akal, itu melimpah-limpah dalam kita. Percayalah. Karena pikiran-pikiran kita udah sama seperti apa yang Kristus pikirkan. Hati kita udah sama, sejalan dengan apa yang Tuhan rasakan. Di dalam Kolose 3 ayat 4 tadi saya katakan, firman Tuhan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ada satu janji Tuhan di situ ya. Ketika kita sudah menemukan apa yang menjadi perkara-perkaranya Tuhan, perkara yang di atas yaitu karakter Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan, kalau kita juga akan menyatakan diri kita bersama-sama Tuhan di dalam kemuliaan. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan loh yang berkata itu. Ya dan amin. Mari saudara-saudaraku hari ini kita lebih lagi. Kita cari apa dan bagaimana karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bawa itu. Tuhan, aku mau Tuhan memiliki karakter seperti karakter-Mu. Berikan kepadaku. Minta, datang kepada Dia. Nah, kalau kita tahu karakter Tuhan seperti apa, ya, karakter Tuhan itu penuh kasih. Ya harusnya kita juga penuh kasih terhadap lingkungan kita, terhadap pribadi lepas pribadi. Ada orang yang nggak suka, iyalah, nggak semua orang suka sama kita, walaupun kita benar aja tetap dianggap salah, karena standar manusia lebih tinggi daripada standar Allah. Ya udahlah, Allah aja dalam kehidupan kita. Kalau Kristus penuh kasih, kita juga harus penuh kasih. Kalau Kristus pribadinya mengampuni, bagian kita juga apa? Ya udah mengampuni. Memang mudah, Bu? Ya enggak, susah. Tapi kita harus lakukan dan Tuhan akan memampukan kita. Ya, kalau Kristus atau kalau Tuhan pribadi yang taat, ya kita juga demikian taatlah kita kepada Dia. Mari kita teguhkan hati kita siang hari ini. Ya, kita buang karakter lama kita. Masa depan kita Tuhan sudah jamin dan Tuhan sudah sediakan. Ada amin? Ya, dan firman Tuhan katakan, Kristus yang adalah hidup kita akan menyatakan diri kelak. Dan kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Masa depan kita sudah Tuhan jamin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Saya mengundang tiap pribadi
datang kepada Dia. Bawa hati kita, bawa pikiran kita, fokus kita kepada Dia. Kita undang Dia. Tuhan, siang hari ini kami datang di hadapan-Mu, Bapa. Kami membawa pribadi lepas pribadi, Tuhan, di hadapan-Mu siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Kau nyatakan, yang telah Engkau tabur bagi setiap kami, Tuhan. Biarlah tiap pribadi, Tuhan, yang saat ini ada di dalam ruangan ini, Tuhan. Tiap pribadi menerima kasih karunia-Mu. Dan tiap pribadi, Tuhan, boleh belajar dan belajar untuk mendewasakan kehidupan pribadi kami, Tuhan, di hadapan-Mu. Biarlah proses kami ini, Tuhan, Engkau mampukan. Dan Engkau melihat bagaimana setiap hati mau belajar terus dan terus, Tuhan, mencari Engkau. Mencari pikiran-pikiran-Mu dan hati-Mu. Dan biarlah karakter-Mu itu, Tuhan, ada dalam kehidupan setiap pribadi. Setiap waktu, Tuhan, Kau perbaharui hidup setiap pribadi ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Tuhan, untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Agar kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh terus hidup dan serupa, bahkan karakter-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pribadi yang berharga di mata-Mu, di dalam pemandangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kalau saat ini, siang hari ini, Tuhan, dari setiap kami, Tuhan, ada yang dalam kelemahan fisik, Tuhan. Kami menumpang, kami tahu, Tuhan, kami saat ini membawa hati kami, Tuhan. Silakan kalau ada yang sakit, tumpangan tangan di dadamu, katakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi kesesakanmu, apa yang menjadi kerinduan dan keinginanmu, datang dan bawa kepada Dia. Bapa, saat ini hamba berdoa bagi setiap pribadi yang menaruh tangannya di dada Tuhan, yang mengangkat tangan kepadamu siang hari ini, Tuhan. Limpahkan dan curahkanlah Tuhan belas kasih-Mu atas setiap pribadi ini, Bapa. Balut luka hati kami, balut luka setiap pribadi, Tuhan. Dan juga Tuhan, kalau dalam kelemahan fisik, Bapak, saat ini kami minta Tuhan kemurahan-Mu, kesembuhannya daripada-Mu, Tuhan. Darah-Mu akan menyucikan setiap kehidupan mereka, Tuhan. Dan kami percaya tiap pribadi yang lemah fisik siang hari ini, Tuhan, boleh menerima kesembuhannya daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kerinduan setiap pribadi, Tuhan, Engkau melihat. Engkau menilik, Tuhan, dan Engkau yang bekerja atas kehidupan mereka. Berkati setiap keluarga mereka, Tuhan, yang mereka tinggalkan, Tuhan. Bapa, berkati kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka. Seorang pun tidak akan Engkau lalukan, Tuhan. Tapi biarlah berkat-Mu, penyertaan-Mu atas kehidupan keluarga mereka di luar sana, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Siang hari ini, Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan. Untuk saudara kami, Tuhan, yang saat ini dalam kelemahan fisik, Ibu Leong Hui Mat, Tuhan. Bapak, Engkau tahu apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia kumulkan saat ini. Dalam kelemahan fisiknya, Tuhan, saat ini. Bapak, kami meminta belas kasih-Mu turun atas dia, Tuhan. Penyertaan-Mu dan juga kesembuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan Ibu Sinaga ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Ibu Leong Hui Mat Sinaga ini, Tuhan, akan pulih, Tuhan, dengan campur tangan-Mu dan urapan-Mu turun atas beliau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk siang hari ini, di mana Engkau melayakkan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah segala sesuatunya yang telah difirmankan hambanya kepada kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita mau angkat lagu pujian, kita mau nyatakan kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus.
Kami serahkan kembali kepada tim JKI. Pulanglah saudara-saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.